Halo semuanya, balik lagi nih ke channel YouTube-nya UKM LKMM. Di video kali ini kita bakal ngevideoin tentang konten vlog tentang kehidupan keseharian pengurus nih. Selain pengurus itu kerjain proyek-proyek UKM LKMM, nah kehidupannya ngapain aja sih? Nah, hari ini kita bakal nunjukin keseharian kita sama aku, Jason Saputra. Aku dari divisi Renif di periode 2020 sampai 2021. Kegiatan gue itu ngapain aja sih? Belajar, gue olahraga juga, main game. Terus gue juga lagi iseng-iseng nyari magang di perusahaan-perusahaan gitu. Kegiatan produktifnya yang bakal gue tunjukin hari ini, gue olahraga. Kenapa sih gue olahraga? Nah, karena olahraga itu ya penting gitu. Kalau di kondisi pandemi ini, gimana tuh kita harus tetap jaga daya tahan tubuh kita supaya kita nggak gampang sakit, supaya kita nggak gampang tertular penyakit. Pokoknya ikutin aja video kita. Ya, jadi biasanya tuh kalau gue olahraga, gue biasanya pakai dumbbell ya. Jadi gue pakai 2 dumbbell, masing-masing beratnya 7,5 kilo. Nah, biasa kalau gue latihan punggung, gue biasa pakai kusen pintu. Oke deh, mending kita langsung aja olahraga. Oke guys, jadi gue baru kelar olahraga nih. Setiap satu gerakan biasanya gue lakuin 4 set. Jadi kalian 24 set lumayan capek ya, karena udah lama banget sih nggak olahraga, jadi kerasa banget. Ngomong-ngomong nih, ada yang nanya nih di Instagram story-nya UKM LKMM. Oke, ada pertanyaan dari Josia.th. Pengurus kalau lagi mati listrik, gabut, kebanjiran, ngapain aja? Ya udah tidur lah, mau ngapain lagi soalnya. Nggak ada kegiatan, nggak ada internet, mati lampu, gabut. Pertanyaan selanjutnya dari Yunike Viandi. Pengurus pas liburan ngerasain libur nggak? Iya, jadi kalau pengurus kalau liburan pasti ngerasain libur, karena nggak mungkin kerja terus kan, kayak nggak kayak gitu konsepnya. Tetap sih, walaupun ngerasain libur tapi ada kerjaan juga. Misalkan kalau aku di Renif, aku bikin konten untuk video YouTube, terus bikin konten-konten Instagram sama teman-teman aku di Renif, terus tetap bikin konten podcast juga, terus LinkedIn juga gitu. Dari Gabriela.n, kakak-kakak pengurus tidurnya teratur nggak sih setiap hari? Karena kan pasti banyak kesibukan kuliah plus organisasi. Kalau sepengalaman aku tuh, kalau tidurnya teratur ya tergantung pengurusnya masing-masing sih, karena setiap divisi punya kesibukannya masing-masing. Kalau aku sih tidurnya, aku tidur jam 1 atau jam 2 gitu. Tapi kalau buat aku tidur jam 1 jam 2 bangun pagi tuh udah cukup sih, jadi nggak masalah. Kalau banyak kesibukan kuliah, iya banyak tugas kelompok, terus belum lagi kalau ada kuis dadakan dari dosen, jadi kan harus belajar dulu. Pertanyaan berikutnya dari Fidelia ANW. Kok Jasput gabut terus ya? Ya nggak gabut juga sih, kan aku buat video buat kalian. Terus aku juga ada kesibukan lain selain ngurusin UKM LKMM juga. Ini pertanyaannya begini amat ya. Oh iya, selain kesibukan aku ngurusin UKM LKMM, nah kebetulan aku lagi ikut belajar di Coursera nih. Oh iya, buat teman-teman Atma yang belum tahu, kalau kalian bisa login ke Coursera pakai email Atma kalian. Nah, jadi kalian bisa dapat course 1 kali gratis dengan menggunakan email Atma. Kalau menurut aku, Coursera ini ngebantu banget ya untuk mahasiswa-mahasiswa, karena di sini kalian bisa belajar mata pelajaran yang mungkin nggak ada di kuliah kalian, atau kalian mau ngambil pelajaran lain gitu. Kalian bisa belajar dari skill yang basic banget sampai advance di sini. Dan aku coba ngajuin financial aid nih ke Coursera supaya aku bisa belajar Microsoft Excel lagi secara gratis gitu, tanpa bayaran. Nah, jadi ini lumayan menguntungkan ya bagi para mahasiswa.
Nah, selain itu kalian belajar kosa itu bisa kapan aja dan di mana aja gitu. Jadi kalian walaupun nggak di rumah, walaupun lagi nggak di kampus, itu lumayan efisien banget sih. Kalian lagi di jalan mau dengerin materinya itu juga bisa. Nah, vlogger-vlogger lainnya nih ada Kevin Pusung, terus ada Audrey. Pokoknya kalian ikutin aja terus vlog. Oke? Halo guys, kenalin nama aku Afif, dan pada hari ini aku akan ngevlog nih tentang keseharian aku yang produktif, yaitu berinvestasi. Biasanya kalau misalkan aku ada waktu luang atau aku ada uang berlebih, aku menyempatkan diri untuk berinvestasi. Karena menurut aku investasi itu sangat bermanfaat dan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Karena investasi bisa menjaga nilai aset yang kita miliki dari yang namanya inflasi atau kenaikan harga barang. Instrumen investasi itu juga banyak banget, seperti saham, reksadana, obligasi, emas, dan masih banyak lagi instrumen investasi lainnya. Tapi pada hari ini aku akan menunjukkan ke teman-teman instrumen investasi yang paling sering aku gunakan, yaitu saham. Saham sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Sehingga ketika kita membeli suatu saham perusahaan, kita bisa dibilang sebagai pemilik perusahaan tersebut, meskipun dalam jumlah nominal yang kecil. Nah, di era sekarang ini, investasi saham itu sangat mudah, teman-teman. Ada aplikasinya. Lewat HP kita juga udah bisa nih yang namanya investasi saham. Tinggal buka aplikasinya, terus kita search mau beli saham apa, perusahaannya apa. Nah, terus kita masukin jumlah lot atau jumlah lembar saham yang ingin kita beli. Lalu kita klik buy, confirm, dan transaksi beli saham pun selesai. Nah, tadi aku udah nunjukin ke teman-teman salah satu instrumen investasi yang aku gunakan, yaitu melalui saham. Kalau teman-teman lebih prefer instrumen yang mana nih? Bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Selanjutnya, aku mau bacain dan menjawab beberapa pertanyaan dari followers Instagram LKMM. Yang pertama ada dari Halim_Richard90. Gimana nih tips and trick biar pengurus tetap kompak di tengah pandemi? Pastinya untuk menjaga kekompakan pengurus harus saling sering ketemu satu sama lain, seperti melalui Zoom atau Microsoft Teams. Yang penting ketemu untuk rapat, untuk bermain, atau untuk bonding, ngobrol satu sama lain. Yang penting intinya adalah sering-sering ketemu. Karena dengan keterbatasan yang saat ini kita hadapi, pandemi, nggak bisa tatap muka secara langsung. Jadi satu-satunya hal yang kita bisa manfaatkan adalah dengan memperbanyak intensitas ketemu kita. Gitu. Yang kedua, ada pertanyaan dari Yunike Fiandi. Pengurus pas liburan ngerasain libur nggak sih? Oh, tentunya yang namanya liburan pasti ngerasain dong yang namanya libur. Cuman mungkin pengurus liburannya nggak kosong-kosong banget, tetap harus ada yang dikerjain, seperti persiapan proker atau proker yang harus dijalankan ketika liburan. Tapi aku bisa bilang itu sebagai suatu keuntungan, karena liburan pengurus tuh nggak jadi gabut-gabut banget. Lalu pertanyaan terakhir ada dari Jason Saputra. Pertanyaannya adalah, Kak Afif kalau tidur ngadep kemana? Jawabannya yang jelas nggak madep ke atas atau ke bawah. Aku lebih Halo teman-teman Lekam, kenalin nama aku Audrey dari PAUN 25 PB28. Hari ini aku mau ngevlog tentang keseharian aku pas di rumah aja lagi masa liburan semesteran ini. Nah, biasanya sebelum aku beraktivitas pada pagi hari aku suka nulis dulu nih, kira-kira hari ini aku tuh mau ngapain aja sih, kayak gitu-gitu. Kebetulan hari ini tuh jadwal aku ganti spray, jadi yuk kita ganti spray dulu. Beres ganti spray, udah rapi semuanya. Nah, aku tuh biasanya pagi-pagi suka bikin kopi dulu nih. Nah, ini kopi aku udah jadi. Jujur nggak kalah sama beli-beli kopi di luar gitu, jadi mendingan mulai bikin kopi sendiri aja karena lebih hemat.
aku biasanya santai-santai dulu di sini kayak 10-15 menitan, baru kita lanjut lagi beraktivitas yang lain. Nah, karena santai-santai udah beres, sekarang aku melanjutin kegiatan aku. Aku tuh sekarang kebetulan lagi suka bikin clay gitu, kayak bikin Hana lihat, ya buat aja. Jadi yuk kita langsung aja ke tempat aku biasa bikin clay. Nah, ini dia aku suka bikin di sini. Ada apa sih namanya, claynya. Nah, ini yang aku udah bikin gitu. Ini udah kering tuh. Ini juga. Oh ya, ini sama ada yang anjing juga. Melukis-lukis, cuman ini belum beres sih jujur. Aku belum bikin, kan biasanya tunggu kering dulu. Kayak aku bikin kayak ginian lagi deh. Apa bikin apa ya? Udahlah ya. Kita tekan-tekan dulu. Terus ini tips and tricks banget buat kalian yang mau bikin clay juga, tapi males beli rolling pin. Pakai apapun yang di rumah kalian yang permukaannya datar dan bisa keras gitu loh buat giling-giling gini. Karena rolling pin tuh kan kayak lumayan kan kalau misalnya beli, jadi mendingan pakai barang yang ada di rumah aja gitu. Kebetulan ini aku pakai clay yang warna putih. Kelihatan gak sih? Nah, kebetulan yang udah aku bikin tadi itu keringnya kayak sekitar kayak 3-4 hari gitu. Jadinya aku kan sekarang nggak bisa beresin gitu. Jadinya kita ngecat yang lain aja ya. Nah, aku sekarang ngecat yang bentuk ini. Mari kita coba. Kayak aku hari ini bakal mau warna agak-agak warna hijau gitu deh. Oke, jadi kita beralih ke ungu aja. Terus bleber-bleber nggak apa-apa, yang penting warnanya sesuai yang kita mau. Harusnya kayak aku salah deh, harusnya dia di sini gak sih supaya bisa lebih gede gitu tempatnya. Nah, aku sambil kasih tahu juga nih kenapa sih alasan aku ngelakuin kegiatan ini saat liburan. Karena kalau misalnya liburannya aku males-malesan doang, aku kayak nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Aku lihat kan sekarang clay lagi tren gitu kan, dan aku emang suka juga gitu ngelukis-ngelukis, ngebuat-buat ginian. Jadi aku pikir mengapa tidak aku belajar bikin clay, karena bisa aja nih suatu hari aku jadi bisa jadi sarana penghasilan. Mungkin misalkan lagi butuh tambahan duit jajan, aku kan bisa jual-jualin kayak ginian gitu. Nah, sekarang aku mau sambil jawab-jawabin pertanyaan nih yang kalian udah taruh di Instagram Welcome. Itu dari Gary Andreas, nanya nih, biasanya kalau lagi mau acara prepare apa aja ya? Biasanya tuh kalau lagi mau acara apa sebenarnya mastiin file-file yang udah file-file yang diperluin tuh lengkap. Udah gitu juga paling penting sih sebenarnya kalau acara tuh timetable ya. Maksudnya kayak briefing lagi satu divisinya, satu kepanitiaannya, satu kelompok kerjanya, supaya mastiin punya paham yang sama dalam menjalani acara tersebut nanti. Udah gitu kalau sama prepare ya sebenarnya sesuai tergantung acaranya lah ya. Kayak misalnya mentoring ya prepare gamesnya mau apa aja, udah gitu timetable, rundown, kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya. Yang penting sih sama prepare punya jadwal apa yang harus dilakuin, kayak semacam to do list gitu. Kayak mau kerjain apa nih sekarang, jadwalnya kerjain apa, supaya nggak lewat dari timeline lah gitu. Biasanya kalau sarapan lebih milih kopi atau susu. Nah, pas banget tadi sebelum aku bikin gini-ginian kan aku tadi pagi bikin minuman dulu kan. Nah, ya jawabannya sebenarnya kopi susu sih. Kayak misalnya disatuin kan ya kan, kopi sama susu. Cuman kalau misalnya emang cuma boleh milih satu, aku milih susu sih karena aku suka aja gitu. Cuman emang suka kalau pagi-pagi tuh sebelum beraktivitas minum kopi susu dulu, supaya nggak tahu sih, aku suka aja wanginya, kayak jadi ngerasa oke, aku siap menjalani hari ini gitu. Oh iya, ini aku udah warnain sebagian. Aku biasanya bisa kayak kerjain ginian tuh lumayan sih, ngabisin waktunya bisa berjam-jam gitu, kayak bisa dari siang sampai sore gitu, pagi sampai sore. Karena kalau udah bikinnya tuh nggak berasa. Sekarang kurang lebih inilah keadaan terkini.
kurang lebih kayak gitu aja kegiatan sehari-hari aku dalam vlog ini. Semoga bisa jadi tontonan teman-teman lagi gabut. Semoga pokoknya kalau misalnya teman-teman punya lagi liburan, coba cari hobi baru atau enggak keterampilan baru supaya nanti kalau liburan tuh senang aja gitu kan ya, bisa nambah hobi-hobi baru. Gitu aja, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Ini tangan aku udah kotor banget. Sekarang aku mau cuci tangan gitu-gitu. Dadah. Halo semua, gue Kevin sebagai staf kegiatan eksternal di periode KML tahun ini. Nah, sekarang gue bakal share momen magang gue selama liburan. Penasaran kayak gimana? Yuk ikutin. Nah, jadi di sini selama sebulan kalau teman-teman nanya sebenarnya ngapain sih gitu. Jadi magangnya itu nggak benar-benar pure magang kayak dikasih kerjaan tiap hari tuh nggak selalu gitu, karena di sini kerja praktek kan kita tujuannya di sini melihat permasalahan terjadi di perusahaan, kita ambil datanya lalu kita coba olah gitu. Jadi di sini nggak tiap hari lah dapat kerjaan gitu. Nah terus juga untuk kerjaannya sendiri makanya sengaja nggak gue videoin karena ya kerjaannya cuma di depan laptop aja. Tapi setelah ini gue bakal menampilkan video. Pada saat itu gue diberikan kesempatan ya untuk mencoba simulasi nih panel incoming waktu itu. Nah nanti videonya akan ada berikut ini. Nah, di sini gue tuh berkesempatan untuk mengoperasikan sebuah panel, teman-teman. Jadi, panel ini umumnya digunakan di gedung-gedung yang besar karena kemampuannya untuk menerima tegangan sebesar 20 kV. Nah, di sini gue diajarin tuh gimana caranya mengoperasikan panel. Pertama ya, kita buka kuncinya dulu. Setelah itu kita pompa nih, yang kalau teman-teman lihat gue lagi pompa sekarang, gue tarik sebanyak 14 kali. Nah itu untuk mengubah status yang tadinya discharge menjadi charge gitu. Jadi yang tadinya tidak dialiri tegangan sekarang sudah dialiri tegangan gitu. Selanjutnya dari panel ini tegangan dialirkan ke yang namanya trafo. Nanti dari trafo itu akan didistribusikan lagi ke rangkaian-rangkaian yang lain. Nah, kemungkinan error yang terjadi apa sih teman-teman? Jadi kemungkinan error yang bisa terjadi itu adalah overcurrent atau undercurrent. Cuman yang umumnya terjadi adalah overcurrent. Jadi di mana tegangan itu terlalu besar sehingga menyebabkan trafonya panas. Nah, trafo panas ini bisa menyebabkan kebakaran. Tapi di dalam panel ini udah ada yang namanya circuit breaker. Jadi pada saat trafo sudah mulai panas, maka mesin akan otomatis off oleh circuit breaker, teman-teman. Oke, karena gue sekarang udah jam pulang kantor. Nah, jadi gue tuh ngantor di Cakung. Nah, itu tuh perusahaannya ada di sana. Nah, karena sekarang udah 6:30, jadi kan tadi abis ya perpisahan sama karyawan-karyawan kantor. Nah, sekarang gue pengen makan dulu sebelum pulang ke rumah sama teman-teman gue. Nah, sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman drop di Instagram story-nya LKMM. See you. Oke, teman-teman semua, jadi yang tadi udah bilang gue kan mau pergi makan. Terus tadinya mau ngejawab Q&A di sana, tapi karena udah kemalaman, tempatnya juga udah mau tutup, jadi gue nggak sempet bikin video di sana. Jadi gue bikin video di rumah, gue habis beres-beres. Terus sekarang gue baru mau ngejawabin nih pertanyaan dari teman-teman di Instagram Story LKMM. Pertanyaan pertama dari Aurelia Dinda. Apa yang dipertimbangkan untuk jadi pengurus? Ada 3 tips dari gue kalau kalian mau jadi pengurus. Itu yang pertama, kalian harus tahu dulu nih kalian minat di divisi apa aja, ya kan? Jadi kalian harus cari-cari tahu lah informasi divisi ini tuh ngapain, divisi itu ngapain. Nah, setelah kalian udah tahu divisi yang kalian minat, nah yang kedua kalian cari nih teman-teman siapa kira-kira yang ambil divisi itu, karena kalian harus punya gambaran atau bayangan teman kerja kalian nanti akan seperti apa, terus apakah kalian cocok nantinya kerja sama dia. Itu penting banget, karena dalam menjalani kepengurusan ini itu nggak gampang, harus ada keterbukaan, kalian harus saling kenal satu sama lain, apalagi kalian online gini, benar-benar belum tahu orangnya real ketemu seperti apa, cuman tahu mungkin by omongan orang atau kalian pernah kerja bareng sekali gitu. Jadi kalian benar-benar harus tahu. Nah, dan yang terakhir adalah kalian diskusiin sama mentor kalian. Kenapa ini penting? Karena mentor itu kan ex pengurus, jadi mereka tahu nih sebenarnya di kepengurusan itu dinamikanya seperti apa, pengalaman mereka di pengurus kayak gimana. Atau kalau kalian kebetulan minat di divisi yang mentor kalian pernah, nah itu pasti kalian akan dapat saran-saran yang kira-kira bisa
bikin kalian mikir lagi nih 2 kali, kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan kedua dari Benedict Abraham. Kak Kevin Pusung, hirup oksigen berapa kali sehari ya? Nih ya, gue kasih tahu ke Ben ya. Orang kayak gue tuh nggak menghirup oksigen. Orang kayak gue tuh cuman menghirup udara senja. Ya. Aku rebahan biar lebih enak. Jadi kalau malam-malam gini gue nggak bernapas. Nih, lu pegang nih dada gue. Tuh, nggak ada. Apa napas naik turun nggak ada. Jadi gue cuma napas pas senja. Malam, pagi nggak napas. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Diva Triamanda. Cara kakak pengurus bagi waktu antara organisasi sama waktu belajar dan waktu me time. Oke, kalau dari gue sendiri ada 2 hal sih. Yang pertama itu adalah kita harus kenal dulu nih sama diri kita sendiri. Kenal ini dalam artian kita tahu lah kemampuan kita sampai sejauh mana gitu. Nah makanya kenapa kalian penting banget buat tahu kemampuan kalian, biar kalian bisa prioritasin nih apa yang penting dan apa yang harus dikesampingkan dulu gitu. Lalu yang kedua, kalian nentuin skala prioritasnya. Nah kalau dari gue sendiri, prioritas pertama itu belajar atau kuliah lah, gue asumsiin gitu. Nah yang kedua organisasi, yang ketiga baru me time gitu loh. Jadi kalau misalkan gue dapat tugas kuliah dan gue bisa menyelesaikan itu sebelum deadline-nya, ya udah waktu sisanya gue pakai untuk mengerjakan hal-hal organisasi. Contohnya kayak yang ngerjain tugas-tugas yang diperluin untuk melaksanakan sebuah acara gitu. Nah kalau itu udah kelar ya udah baru waktunya gue pakai buat me time, buat nonton. Selanjutnya ada pertanyaan dari Annabelle Christine. Hal apa yang selalu dilakuin sebelum bobo? Yang selalu dilakuin, yang pertama mikirin kamu. Kayak bercanda aja, bercanda. Gue biasanya nonton YouTube, gue suka dengerin orang ngobrol gitu. Jadi yang biasanya gue tonton ya kurang lebih ya podcast lah yang ada di YouTube gitu. Atau biasanya dengerin video-video YouTube yang berbau-bau komedi lah biasanya gitu. Kadang yang buat menghibur gitu. Nah itu jadi bisa tenangin pikiran juga, bikin happy. Jadi ya bisa cepat tidur juga. Kurang lebih itu aja sih paling buat hal-hal yang dilakuin sebelum bobo gitu. Oke, jadi semua pertanyaan udah gue jawab. Makasih buat teman-teman yang udah mau nonton vlog keseharian gue. Jangan lupa juga untuk follow Instagram LKMM di LKMM_Atma. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya. Dan jangan lupa juga untuk follow IG gue di @kevincentius. Sampai jumpa di vlog-vlog LKMM selanjutnya. Bye-bye.